Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dharma Korea. Kembali lagi dalam kelas bahasa Korea sesi kelima. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 10 dengan judul 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. 어제 kemarin 도서관 perpustakaan, esonya itu di 한국어 belajar, 한국어 bahasa Korea, 공부하다 belajar. Lalu ada akhiran 했어요 yang menandakan bentuk lampau. Artinya sudah atau telah. Saya telah belajar bahasa Korea di perpustakaan kemarin. 학습 목표, target pembelajarannya yaitu 날짜와 장소 묻고 대답하기. 대답하다 menjawab, 묻다 bertanya, 날짜 itu tanggal, 장소nya tempat. Jadi menjawab dan juga menanyakan tempat dan tanggal. 그다음에 문법은 tata bahasa yang akan kita pelajari hari ini yaitu as-os, yaitu bentuk lampau, artinya pernah atau sudah. Dan juga eso. Eso ini bisa diartikan di. Tame owinen, kosakata yang akan kita pelajari itu adalah 날짜와 요일, hari dan juga tanggal. Tame 장소와 동작. 장소 itu tempat dan juga 동작, pergerakan atau aksi. 정보하고 문화는 informasi dan juga budayanya kita akan mempelajari 한국의 공휴일. 공휴일 itu hari libur, 한국의 Korea. Jadi hari libur di Korea. Langsung saja kita mulai dari 대화일. 대화일부터 시작하겠습니다. Ini percakapan antara suru dan juga tuan. tuan 씨는 언제 한국에 왔어요? tuan 씨는 언제 한국에 왔어요? tuan, 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. 저는 작년 7월에 왔어요. 다시 한번. tuan 씨는 언제 한국에 왔어요? tuan, 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. Mari kita artikan bersama-sama. tuan 씨는, tuan, 언제 한국에 왔어요? 언제 itu kapan, 한국 Korea, yaitu di, 왔어요 datang. Kapan datang di Korea? Kapan datang ke Korea? Maksudnya, 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 올해 itu tahun ini. 2월 10일. il itu tanggal, satuan untuk tanggal pakainya il. 월 itu bulan. Jadi saya datang ke Korea pada tanggal 10 bulan 2 tahun ini. 수루 씨는, 수루, 언제 한국에 왔어요? Kapan datang ke Korea? 저는 saya, 작년 itu tahun kemarin, tahun lalu, 작년. 저는 작년 7월에 왔어요. Saya datang bulan 7 tahun lalu. Sekarang kita masuk ke sesi kosakata yang pertama. 날짜와 요일, hari dan tanggal. 지난달, bulan lalu. 이번 달, bulan ini. 다음 달, bulan depan. 어제, kemarin. 오늘, hari ini. 내일, besok. 지난주, minggu lalu. 이번 주, minggu ini. 다음 주, minggu depan. 주중, hari kerja. Jumal, akhir pekan. Lalu di bawahnya ada 작년, tahun lalu. 올해, tahun ini. 내년, tahun depan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tata bahasa yang pertama, yaitu tata bahasa as, os, dan juga has.
yang merupakan penanda bentuk lampau dalam bahasa Korea atau past tense dalam bahasa Inggris. Ini digunakan untuk kata kerja ya teman-teman. Seperti biasa, kata kerja yang berakhiran vokal O dan juga A, kita tambahkan as. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal selain U dan A, kita tambahkan os. Dan juga yang terakhir, kata kerja yang berakhiran hada, maka akan menjadi has. Sekarang kita ambil contoh dari bentuk yang pertama dulu. Kata kerja akhiran vokal U dan A. Kita ambil yang pertama misal oda. Oda itu kan artinya datang. Da-nya kita hapus, tinggal U. Karena dia akhiran vokalnya U, maka tambahkan as. O dan as menjadi was. Wasoyo. Dalam bentuk present tense-nya yaitu wayo, dan dalam bentuk kalimat lampaunya menjadi wasoyo. Wasoyo. Atau semisal mau diubah ke dalam bentuk kalimat formal menjadi wasemnita. Wasoyo informal, wasemnita kalimat formal. Lalu contoh yang kedua yaitu akhiran vokal A, kita ambil kada. Kada dalam bentuk kalimat present tense sekarang itu kayo. Sedangkan dalam bentuk kalimat lampaunya menjadi ka, tambahkan as, jadi kasoyo. Kasem nida. Lalu selanjutnya, kata kerja yang berakhiran vokal selain U dan A tadi, kita tambahkan osoyo atau osem nida. Misal kita ambil contoh kata kerjanya yaitu di sini mokta. Mokta makan. Mokta kalimat langsungnya, kalimat present tense-nya itu mokoyo. Mokoyo. Tapi kalimat bentuk lampaunya menjadi mokosoyo atau mokosem nida. Kalau teman-teman ingin mengubah dalam bentuk kalimat formalnya ya teman-teman. Lalu kata kerja akhiran hada. Akhiran hada ini akan berubah menjadi hesoyo atau hesem nida. Contoh di sini undong hada dalam bentuk sekarangnya undong heo dan dalam bentuk kalimat lampaunya menjadi undong hesoyo. Sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Ilbon, 언제 한국에 왔어요? Kapan datang ke Korea? 작년 12월에 왔어요. Datang pada tahun lalu bulan 12. 2번, 어제 저녁에 뭐 먹었어요? Kemarin malam 뭐 먹었어요? Makan apa? 불고기를 먹었어요. Saya makan bulgogi atau daging panggang, bulgogi. 3번, 주말에 뭐 했어요? Pada akhir pekan, 뭐 했어요? Telah melakukan apa atau kamu ngapain pada akhir pekan yang lalu? 주말에 뭐 했어요? 쉬었어요. 쉬다, istirahat. 쉬었어요. Saya istirahat. Nah, kalau mau dibikin gampang, jika teman-teman menemukan sangsit di bawah kata kerja, itu menandakan sebuah bentuk lampau dalam bahasa Korea. Sekarang kita masuk ke dewa I, percakapan yang kedua. Ini percakapan antara Rihan dan juga Tuan. 자, 따라하세요. 리한 씨, tuan 씨, 어제 뭐 했어요? tuan 씨, 어제 뭐 했어요? tuan, 친구하고 PC방에서 게임했어요. 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 리한 씨는 어제 뭐 했어요? 리안, 도서관에서 한국어를 공부했어요. 도서관에서 한국어를 공부했어요. 자, 다시 한번.
tuan 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. Sekarang mari kita artikan bersama-sama. Tuan si 어제 뭐 했어요? Tuan kemarin melakukan apa? Atau kemarin ngapain Tuan? 친구하고, 하고 itu dengan, dan 친구 teman. 친구하고 PC방에서, PC방 itu warnet, PC방에서 게임했어요. Saya bermain game di warnet dengan teman. Rian 씨는 어제 뭐 했어요? Rihan kemarin ngapain? 어제 뭐 했어요? kemarin ngapain? 도서관에서 di perpustakaan, 도서관, 한국어를 공부했어요. Saya belajar bahasa Korea di perpustakaan. Ya, saya belajar bahasa Korea di perpustakaan. Nah, sekarang kita masuk ke kosakata yang kedua. 장소와 동작, tempat dan juga aksi. 공원, taman, coffee shop, kafe, 서점, toko buku, 도서관, perpustakaan, 백화점, mall, 노래방, karaoke, PC방, warnet, 영화관, bioskop atau teater, 노래하다, bernyanyi, 게임하다, bermain game, 산책하다, jalan-jalan, shopping하다, berbelanja, 책을 읽다, membaca buku, 영화를 보다, nonton film, 음식을 만들다, membuat makanan, 한국어를 공부하다, belajar bahasa Korea, yang terakhir 친구를 만나다, bertemu teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai perbedaan antara dan juga eso. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu perbedaan mencolok antara dan juga eso. Yang pertama, tata bahasa digunakan dengan kata kerja perpindahan, seperti kada, oda, olakada, neryokada, terokada, terooda, nakada, naoda, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan tata bahasa eso tidak bisa digunakan dengan kata kerja perpindahan. Seperti contoh kalimat berikut ini. 산에 올라가다 dengan 산에서 올라가다. 다음에 집에 오다 dengan 집에서 오다. Menurut teman-teman, kalimat mana yang salah dan juga kalimat mana yang benar? Kalimat sane olakada adalah kalimat yang benar karena menggunakan karena di situ ada kata kerja perpindahannya yaitu olakada, naik. Sedangkan kalimat sane so olakada itu artinya salah ya teman-teman, karena eso tidak bisa digunakan dengan kata kerja perpindahan. Lalu contoh yang kedua yaitu jibe oda dengan jibeso oda. Yang tepat adalah jibe oda, datang ke rumah. Jibeso oda adalah kalimat yang salah, karena perbedaan yang tadi, eso tidak bisa digunakan dengan kata kerja perpindahan. Lalu masuk ke perbedaan yang kedua, yaitu tata bahasa digunakan ketika kita hendak menunjukkan keberadaan suatu benda, barang, atau orang juga bisa. Sedangkan tata bahasa eso tidak bisa. Seperti contoh kalimat berikut ini. 책이 도서관에서 있어요 dengan 책이 도서관에 있어요. Menurut teman-teman, ekspresi mana yang benar? 책이 도서관에서 있어요 adalah ekspresi yang salah karena eso tidak bisa digunakan ketika kita menunjukkan keberadaan suatu benda, tempat, atau orang. Jadi ekspresi 책이 도서관에 있어요 adalah kalimat yang benar. Contoh berikutnya semisal 모자가 방에서 있어요 dengan 모자가 방에 없어요. Jadi yang benar adalah moja 방에 없어요 karena menunjukkan keberadaan suatu benda, barang, atau juga orang.
Itu perbedaan yang kedua. Lalu lanjut ke perbedaan yang ketiga, yaitu kata bahasa eso pada umumnya menunjukkan tempat terjadinya suatu kegiatan, aksi, atau tindakan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ada peristiwa, ada tindakan, atau ada aksi di tempat tersebut. Contoh semisal dalam kalimat di bawah ini. 저는 식당에 커피를 마셔요 dengan 저는 식당에서 커피를 마셔요. Menurut teman-teman, ekspresi mana yang salah dan juga ekspresi mana yang benar? Ekspresi yang benar adalah 저는 식당에서 커피를 마셔요. Karena ada peristiwa atau tindakan di 식당, kantin atau tempat minum kopinya. Ada tindakan di situ, ada peristiwa. Jadi ketika teman-teman menggunakan maka itu adalah ekspresi yang salah. Contoh lainnya misalnya 학생들은 운동장에 운동해요 dengan 학생들은 운동장에서 운동을 해요. Ekspresi mana yang salah dan juga mana kalimat yang benar. Kalimat yang benar adalah 학생들은 운동장에서 운동을 해요. Siswa-siswa olahraga di tempat olahraga. Kenapa pakainya eso? Karena ada peristiwa, ada tindakan di situ. Ada aksi, ada kegiatan, yaitu undong, hada, berolahraga. 학생들은 운동장에서 운동해요. Siswa-siswa berolahraga di tempat olahraga. Nah, sekian penjelasan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami perbedaan antara dan juga eso, serta cara bagaimana penggunaannya. Jangan lupa ditulis penjelasan saya dan juga semoga bisa dimengerti oleh teman-teman.